Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Bahasan kita kali ini yaitu menemukan struktur dan kaidah berita. Yang pertama, struktur berita. Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu teks berita? Nah, teks berita yaitu teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Selanjutnya yaitu struktur teks berita, yaitu ada judul, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Judul memuat kejadian atau peristiwa yang disampaikan. Judul dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Yang kedua, kepala berita atau lead. Pembuka berita berisi unsur 5W plus 1H yang dijabarkan secara singkat, padat, dan menyeluruh. Di dalam kepala berita terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Selanjutnya yaitu tubuh berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa yang diberitakan. Tubuh berita berisi penjabaran dari gagasan berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why atau mengapa dan how bagaimana. Yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita berisi hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok bahasan berita. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ada 6, yaitu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, penggunaan kalimat langsung, penggunaan konjungsi bahwa, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan konjungsi temporal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bertujuan untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan dan dipahami oleh masyarakat umum. Bahasa-bahasa bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Tutur Ketua Tim Tanggap Darurat Gunung Bromo Gede Suantika. Yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa Kepala Adpel Manado sudah pulang. Selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Misalnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Selanjutnya yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Contohnya, yang pertama,
Sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Contoh yang kedua, 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok. Yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Misalnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang susunannya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 bulan 3 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan masyarakat akhirnya turun. Hujan yang turun di siang ini memang tidak terlalu deras. Sekian materi hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.